Halo pencinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako dan perkembangan warung yang saya kelola. Pada video kali ini saya akan mengulik tentang keuntungan atau perbandingan antara menjual mie instan dengan menjual beras. Manakah yang lebih untung atau profitnya lebih besar? Saksikan terus videonya sampai selesai. Jadi inilah alasan detail ya, kenapa saya nggak menjual beras dan juga telur. Meskipun sebagian pelanggan atau bahkan pembeli gitu, tetangga-tetangga bilang kalau beras mah jangan sampai nggak jual di warung karena memang buat jadi pemancing. Kalau dari sisi itu sih emang benar, tapi kalau dari sisi keuntungannya juga harus dipikirkan. Nah, jadi kali ini saya coba membandingkan menjual beras dengan menjual mie instan. Kita coba ngulik ya. Kalau menjual beras, nah untuk jual beras dulu nih. Kalau untuk menjual beras terakhir saya beli itu di harga 3 minggu yang lalu seharga 530-an. Yang itu beras yang paling murah. Meskipun ada yang lebih murah lagi sekitar 500-an, 10 gitu, 510.000 per karung. Dan saya ambil yang agak lumayan berasnya, itu 530-an apa 40-an gitu. Terakhir saya beli 3 minggu yang lalu. Itu modalnya segitu. Saya jualnya secara literan. 1 liternya itu 9.500 kalau nggak salah terakhir. Iya, 9.500 per liter. Jadi berapa keuntungannya? Beras 1 karung itu kan beratnya itu 50 kg. Kalau dikonversikan ke literan itu sebanyak 61 sampai 62 liter dalam 1 karung. Jadi kalau di total modalnya kan 530 atau 540-an kalau nggak salah. Dalam 1 karung kalau kita jual habis dengan harga 9.500 itu kan sebesar 589.000 dalam 1 karung. Jadi 589 dikurang 540, kita dapat keuntungannya itu sekitar 50 ribuan atau 60 ribuan. Itu dari keuntungan satu macam beras. Jadi kalau 2 macam ya tinggal dikali aja. Misalnya beras yang agak mahalan misalkan 10 ribuan, berarti kan modalnya 500 lebih gitu, bisa 560 ribuan atau 570-an sekarang ini gitu. Berarti kan dalam 1 karung setiap kita jual beras itu keuntungannya sekitar 50.000 sampai dengan 60.000. Nah, bagaimana perbandingannya ketika menjual mie instan? Mana yang lebih untung?
Nah, sekarang kita coba bahas mie instan. Mie instan itu kan banyak macamnya ya. Dari mie soto, mie goreng, mie rendang, mie kari, ayam spesial, ayam bawang, dan lain-lain. Kita cari harga yang paling murah ya, murah, yaitu mie soto. Mie soto atau Indomie, Indomie soto, rasa soto atau rasa ayam bawang. Itu kan harganya kalau di sini ya 104.000. Saya dapatnya harga 104.000. Terus saya jualnya itu satu bungkus itu 3.000 rupiah. Kalau kalau habis gitu dalam satu dus, berarti kan satu dus itu isinya 40. Kalau satu dus itu habis berarti dapatnya di angka 120 ribuan. Iya benar, 120 ribuan. Tinggal kita kurangin modal aja tuh. 120.000 dikurang modal kan. Modal mie instan yang rasa soto 104, berarti kita dapat untung itu 16 ribuan. Gede nggak? Ya lumayan sih gede. Terus kok cuman dapat 16.000, sementara beras kan dapatnya 50.000 sampai dengan 60.000. Tapi jangan salah, beras itu kan modalnya 500 ribuan. Kalau mie instan modalnya cuma 100 ribuan. Coba kalau mie instannya kita samakan modalnya. Itu kan satu dus kan modal 100 ribuan. Kita samakan modalnya. Mie instan berarti kalau 500-an kita dapat 5 dus. Iya kan? Iya, 500-an kita dapat 5 dus. Nah, kalau 5 dus habis, tinggal kita kalikan aja tuh tadi yang untungnya satu dus itu sebesar 16.000. 16.000 berarti dikali 5 berapa tuh? 16.000 dikali 5 dus itu sekitar 80 ribuan. Iya benar, 80 ribuan. Coba itu mana yang lebih untung, beras atau Indomie atau mie instan jualnya? Makanya saya lebih memilih jual mie instan ketimbang jual beras, karena memang kondisi keuangan saya lagi kurang bagus gitu ya, lagi kurang stabil karena permasalahan renovasi rumah yang membutuhkan biaya yang cukup gede. Jadi gitu, saya memanajemen keuangan lagi atau memanajemen penjualannya kayak gitu. Belanjaan juga kayak saya atur-atur lagi. Jadi gitu alasannya kenapa saya belum menjual beras sama telur, karena profitnya itu kecil gitu, bukan kecil sih, maksudnya lebih baik cari yang profitnya agak besar. Terus barangnya cepat habis nggak? Kalau beras sama mie instan sebenarnya sih sama-sama habis. Saya dalam satu hari bisa menghabiskan satu dus. Beras pun dalam satu karung itu saya bisa habis dalam jangka waktu 3 hari. Bahkan paling lama itu ya 1 minggu lah atau 5 hari lah, paling cepet tuh 3 hari. Sama sebenarnya penjualan tuh sama, cepetannya tuh sama-sama cepet habis gitu. Jadi begitulah kenapa alasan saya nggak menjual beras, karena
profitnya itu lebih lebih apa ya, lebih kecil, jadi lebih besar, profitnya itu lebih besar jual mie instan. Eh, di samping itu juga mie instan kita cuman bisa modal kan 100.000, bisa kita beli sedus meskipun beli 5 dus sebenarnya bisa, tapi kan uangnya untuk untuk belanjaan barang yang lainnya gitu. Beras pun juga sama, meskipun sanggup beli tapi saya lebih memilih beli belanja barang yang lain. Jadi begitu aja videonya kali ini, semoga dipahami maksud dan pesannya. Kalau misalkan ada yang kurang atau kata-kata yang kurang dipahami, harap maklum karena saya juga masih terus belajar caranya berwirausaha dalam bidang perwarungan. Saya iri saja video kali ini. Salam sembako Indonesia.